Sini. Aku kasih tahu ya. Ini kan tempatnya rada serem nih. Aku ternyata nemuin ada pohon yang dari dulu nggak pernah bener. Apaan tuh Kak? Pohon? Ini nih, pohon salak. Ini salah, Kak. Salah. Salah ya? Salah. Ya? Maaf, aku juga bercanda. Jangan lupa ya pakai sarung tangan. River Ranger, Satu Plastik. Wah, Sobat Safar, seru sekali ya kegiatan kami siang ini. Kami sama-sama memunguti sampah-sampah plastik yang mengotori sekitaran Kali Ciliwung. River Ranger itu atas inisiatif siapa sih, Mas? Bisa terbentuknya ini? River Ranger itu atas inisiatif saya sama teman-teman sih sebenarnya. Oh gitu. Tapi untuk yang pertama inisiatifnya aku sendiri gitu. Oh. Tapi kayak kegiatan-kegiatannya banyak dibantu oleh teman-teman. Salah satunya Mbak Nana juga Salah gitu satunya ya. Mbak Nana. Kalau misalkan sejarah terbentuknya dari River Ranger itu sendiri seperti apa, Mas? Jadi awalnya aku melihat di lingkungan aku itu kondisinya kurang kondusif. Jadi aku Terutama di daerah sini ya? di daerah sini. Jadi aku ingin merubah mereka, tapi tidak dengan konfrontatif, namun dengan edukatif gitu. Bagaimana caranya mengubah pola hidup mereka yang menurut aku udah ekstrim, karena setiap sorenya Buang sampah ke kali. enggak, sebelum itu ada lagi. Jadi mereka tuh siang-siang dengan orang tua, anak muda, anak kecil sampai umur 60 ke atas itu main judi bareng, Mas. Wah, Sobat Safar, saya tidak menyangka bahwa Mas Syahik terdorong untuk memulai komunitas ini karena ia melihat anak-anak sekitar yang sempat memiliki kebiasaan berjudi di waktu luang mereka. Jadi Main judi bareng? Jadi bukan asing, ini grup orang tua, karena mereka anak-anak melihat itu nggak ada yang salah ya, karena orang tua yang ngajarin? Bukan Oke, jadi ngajarin sih, tapi ngikutin. mencontohkan secara nggak langsung gitu. Dan aku ingin merubah mereka dengan edukatif. Bagaimana caranya merubah kebiasaan mereka yang tadinya sore-sore mereka bermain yang nggak selayaknya anak-anak. Aku rubah dengan mereka belajar. Gitu. Salah satunya seperti ini. Salah gitu satunya ya? seperti ini, kegiatan-kegiatan yang mungkin positif. Tapi saat ini apakah berkurang atau sekarang sudah tidak ada, Mas? Untuk berkurangnya sih butuh waktu ya, agak lama, kurang lebih 1 tahun untuk anak-anak total meninggalkan itu. Tapi untuk warga di tempat kita itu sekarang alhamdulillahnya sudah selesai meninggalkan. Wah, alhamdulillah. Mungkin bukan berkat saya, tapi berkat mereka sendiri yang ingin merubah diri mereka. Nah, untuk Mas ngumpulin sampah seperti ini, kan pasti kan kalau dijual dapat untung ya. Ada nggak sih, Mas, keuntungan dari mereka ikut serta dari Mas, atau emang benar-benar mereka ya sebagai relawan yang ngambilin sampah gitu untuk bikin lingkungan jadi lebih bersih? Kalau untuk secara materi ya, kalau sampah-sampah kayak gini ya nggak bakal bisa jadi uang. Nah, secara keuntungannya itu bukan secara materi, tapi secara luas. Artinya mereka bisa berdampak jadi lingkungannya bersih, lingkungan airnya juga enak dilihatnya, terus tumbuhan pun jadi kena dampaknya, nggak terlalu tertumpuk akarnya sama plastik dari layar-layar itu, sama hewan-hewan. Jadi nggak bisa dilihat keuntungan itu dari materi sih sebenarnya. Mas, ini nih, plastik ini nggak bisa terurai dalam ratusan tahun, bahkan seumur hidup. Ini aja udah 8 tahun dan masih terlihat seperti baru. Kebayang nggak sih? Nih guys, bisa dilihat ya. Mungkin nih 13/11/2013. Jadi intinya ini tuh udah sekitar 8 tahun. Iya, 8 tahun ini tidak terurai. Bener-bener ya. Jadi intinya sih ya kalau kita sadar sama lingkungan, alangkah lebih baiknya mulai dari sekarang nih ya. Kesadaran dari diri sendiri, kita sama-sama jaga yang namanya lingkungan ya. Jangan buang sampah sembarangan, apalagi bener, Mas, nggak keurai, Mas. Kalau misalkan ada sampah-sampah yang tidak terurai nih, contoh seperti dari sabun ini nih, apa sih antisipasi yang mungkin Mas bisa lakukan? Jadi untuk meminimalisirnya adalah sekarang ada banyak orang-orang yang mempunyai usaha kecil menengah gitu kan, atau menengah ke atas, yang mau rela untuk datang ke rumah mengisi ulang kayak deterjen, isi ulang yang curah itu ya, Mas ya? Jadi kita nggak perlu lagi beli dengan kemasan, jadi dia tinggal tuang di regen. Ada alternatif, banyak alternatif, asalkan kitanya niat mau
untuk meminimalisir sampah plastik itu. Nah, Mas, kan ini Mas sekarang bisa dibilang aktivis untuk teman-teman menjaga kebersihan lingkungan ya. Ah. Tapi sebelumnya Mas kerjanya apa sih Mas? Profesinya apa gitu Mas? Sebenarnya saya nggak pernah kerja sih Mas, nggak pernah kerja sama sekali. Tapi pernah pada saat saya di drop out di sekolah di STM pada saat itu, mungkin lagi nakal-nakalnya kan. Umur 17, lagi masa mencari jati diri, aku di drop out. Kemudian aku tinggal nggak sama orang tua, aku keluar dari condet, sempat ngamen selama 6 bulan, melihat ada anak muda duduk di trotoar malam-malam dengan membawa map coklat. Dan aku tanya sama dia, Mas kenapa kok sedih banget gitu ya? Iya nih ngelamar kerja nggak dapet. Nah, memang lulusan apa? Aku bilang nanya ke si mas-mas ini. Aku lulusan S1. Kok bisa? Iya susah banget. Dan disitulah aku berpikir bahwa dia aja yang S1 sulit untuk mencari pekerjaan. Sedangkan aku yang lulusan SMP ingin hidup layak itu kan nggak bisa gitu. Dan aku harus berusaha. Nah dari situlah aku mulai sisipkan uang yang ngamen tadinya hanya untuk makan, nanti aku kumpulkan untuk daftar di sekolah. Suara siapa tuh Mas? Wah mau cari ranger deh kayaknya ngapa-ngapa nih. Oh, yaudah Mas, tolongin Mas. Duh, serem banget. Mana di tengah hutan lagi. Kemana muridnya Mas Syaik ya? Bulu kuduk saya sampai berdiri lagi. Nah, apa? Dengar suara nggak? Iya ya, Kayaknya ada yang hilang dah. Taruh masih cek. Siapa ya? Siapa ya? Lintang loh. Lintang mana Lintang? Mana, cepet cari. Ya Allah. Panggil. Mana tadi teriak-teriak loh? Pegang. Lintang. Tentang. Ada ular. Di mana? Itu. Dim. Oh. Lu bahaya. Tuh. Di mana? Oh, hati-hati Mas. Sini, Hati-hati. Jauh. Ya, bohong. Ya ampun. Oh, saya kira beneran Lintang. Alhamdulillah Lintang. Ada. Bohongan. Kirain kok bisa ada di sini ya? Kayaknya orang buang sampah nih sembarangan nih. Mungkin Oh. anak-anak main ketinggalan. Oh iya, ngomong-ngomong nih kita mau lanjut, mau bikin ekobrik. Ekobrik itu apa Mas? Ekobrik itu adalah sampah plastik itu diminimalisir sebagai bata yang ramah lingkungan. Mas ikut ya? Siap, yuk Mas. Ayo Lintang, udah ketinggalan lagi. Taruh situ Pak, di tempat tadi Pak. Lebih berat mendaki gunung bisa kan? Aku lepas sepatu dulu ya. Prosesnya boleh dijelasin Mas mungkin? Sampah-sampah yang dibutuhkan untuk bikin ekobrik itu yang mana aja Mas? Ini yang hard nih. Oh justru ini hard? Ini hard, artinya dia kaku. Ini yang soft. Soft ya. Yang ini yang hard. Hard, oh. Yang ada multi layer ini yang kita, kalau yang hard ini untuk mendorong si ecobriknya itu sendiri. Yang hard ini setelah kita gunting-gunting kecil-kecil, nanti pendorongnya adalah ini si hard, yang soft plastik ini. Jadi akan mempermudah pemadatan ecobrik itu sendiri. Karena dia plastik tuh bounce back gitu Mas, jadi dimasukin tuh dia Bakal balik lagi. kembang. Kembang lagi. Oh, Jadi jadi fungsinya saling mengisi lah ya. bener. Antara yang lemah sama yang kuat gitu Iya, ya. bener. Iya. Jadi bahan bakunya adalah yang kita butuhkan adalah botol kemasan ini terus sama plastik. Oke. Langkah pertama ini dibuka botol-botol yang ininya. Nanti kita masukin baru si ini, tapi terlebih dahulu kita gunting-gunting dulu.